Kemudian kalimat bima kuntum ta'malun, bahwa kalian masuk surga, mewarisi surga itu disebabkan perbuatan kalian. Ini tentunya adalah makna syariat. Di awal kajian Al-Hikam itu sudah pernah saya sampaikan bahwa ayat Al-Quran itu punya dua makna, makna syariat dan makna hakikat. Kadang-kadang satu ayat bermakna syariat, satu ayat bermakna hakikat, sehingga sepintas kayak bertentangan, padahal tidak. Yang satu ini menjelaskan secara syariatnya, yang satu menjelaskan secara hakikatnya. Nah, hadis juga begitu. Sabda Rasulullah itu juga punya dua makna, makna syariat dan makna hakikat. Nah, kadang-kadang ketika menjelaskan satu topik pembahasan apa gitu, itu Al-Qur'annya menjelaskan hakikatnya, kemudian hadis menjelaskan syariatnya, atau sebaliknya, ya. Jadi Al-Qur'annya menjelaskan syariatnya, terus nanti hadis menjelaskan hakikatnya. Nah, di ayat ini makna syariatnya bahwa seseorang masuk surga itu disebabkan karena amal soleh yang dia lakukan. Karena dia beramal soleh, maka sebagai balasan dari amal soleh itu kemudian dia mewarisi surga. Itulah. Tetapi, nah ini makna hakikatnya begini. Waja'a fil asari, dan telah datang satu keterangan di dalam asar. Asar itu kaulnya sahabat, ya. Kalau sabda Rasul, sabda Nabi itu disebut ahbar. Lalu asar itu kaulnya para sahabat. Para sahabat mengatakan demikian, ya, ada seorang sahabat mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yaquluna, telah berfirman, udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga, birahmati, sebab rahmatku, ya. Jadi Allah telah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga birahmati. Jadi seseorang masuk surga itu karena dapat rahmatnya Allah, bukan karena amalnya, gitu loh maksudnya. Tuh, kalau begitu beda dengan atas tadi. Nah, iya, yang atas tadi mengatakan masuk surga, mewarisi surga sebab amalnya. Yang kedua disuruh masuk surga dengan dapat rahmatnya Allah. Sepintas kan bertentangan. Yang satu mengatakan menjelaskan masuk surga sebab amal solehnya. Yang satu masuk surga sebab dapat rahmatnya. Nah, ini sebenarnya tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Tapi bisa digabung. Yang satu bermakna syariat, yang satu bermakna hakikat. Hakikatnya semua orang masuk surga itu karena dapat rahmatnya Allah. Bahkan termasuk Rasulullah sendiri itu loh bersabda, ya, dalam hadis yang lain bahwa beliau masuk surga itu juga karena dapat limpahan rahmat dari Allah. Nah, sekarang tandanya kalau orang itu dapat limpahan rahmat dari Allah, dia mau beramal soleh. Nah, buktinya kalau dia dapat limpahan rahmat Allah, dia mau beramal soleh. Digabung begitu, ya, digabung begitu. Artinya kalau seorang itu masuk surga hanya karena amalnya saja, maka nanti surga yang didapatkan juga hanya seukuran amalnya. Misalnya kita beramal soleh itu hanya 20 tahun, jangan-jangan nanti masuk surganya juga hanya 20 tahun, ya. Kita amal solehnya 10 tahun, ya, maka nanti masuk surganya hanya 10 tahun sesuai dengan amal kita. Tapi kalau kita masuk surga karena rahmatnya Allah, rahmat Allah itu kan tidak terbatas, ya. Rahmat Allah itu tidak terbatas dan selama-lamanya. Maka walaupun orang itu di dunia amal solehnya barangkali hanya 10 tahun atau 20 tahun, tapi masuk surga dapat rahmatnya Allah, dia masuk surganya selama-lamanya.